Hello guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah di volume 13 kemarin dua putri beban terculik, sekarang kita lanjut ke volume 14 yang berjudul Puisi Pembalasan Dendam. Sesuai judulnya, di volume 14 ini kita akan disuguhkan kisah pembalasan dendam Rio dan pertarungan terakhir antara Rio dan Lucius. Selain itu terdapat beberapa kisah lain seperti keberadaan dua beban dan juga kemunculan hero kelima, yaitu Renji. Prolog, sebelum keberangkatan. Rio selalu berpikir, mengapa ibunya harus mati? Mengapa ibunya harus dibunuh? Mengapa dan mengapa sebanyak apapun hal yang dipertanyakannya, Rio sama sekali tidak mengetahui jawabannya. Ibunya adalah satu-satunya orang yang paling berharga bagi Rio. Dan karena itu, setelahnya Rio pun kehilangan arti hidupnya dan harus tenggelam dalam api amarah. Sementara itu, orang yang membunuh ibunya masih hidup di suatu tempat, dan hal tersebut sangat tidak termaafkan. Sehingga Rio akhirnya tenggelam dalam jurang pembalasan dendam. Tidak peduli sebanyak apa dirinya mencoba melupakannya, namun keinginan balas dendam tersebut tidak pernah memudar. Namun, sebelum Rio menyadarinya, ternyata kini dirinya telah dikelilingi oleh orang-orang berharga lainnya. Setiap kali dirinya melihat sekitar, di saat itulah Rio sadar bahwa orang-orang tersebut masih bersama dirinya. Akan tetapi Rio tidak akan pernah bisa melupakan ibunya. Setiap kali dirinya tertidur, maka Rio akan melihat kepingan ingatannya saat ibunya dibunuh. Dan karena alasan tersebut, Rio selalu mencoba menyingkirkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bila dirinya membiarkan orang berharga baginya tetap berada di dekatnya, maka orang tersebut akan berada dalam bahaya. Dan karena itu, satu-satunya cara agar dirinya bisa membalas dendam adalah dengan menyingkirkan mereka. Sayangnya Rio sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang yang membuat Rio sadar mengenai apa yang dirindukannya. Karenanya, Rio selalu merasa bahwa dirinya adalah orang bodoh, lemah, dan juga naif. Tidak mengetahui pasti hal yang harus dilakukannya, Rio pun akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Lucius secepat mungkin. Sebelum Rio pergi ke Kaisaran Proxia, dirinya datang ke rumah batu untuk berpamitan. Rio berkata bahwa dirinya akan pergi ke Kaisaran Proxia untuk membunuh Lucius. Waktu itu Rio benar-benar kebingungan mengenai cara yang benar untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena bagaimanapun juga, Rio akan pergi untuk membunuh seseorang. Melihat Rio yang sangat bingung, Sarah pun berkata bahwa dirinya dan para gadis lain tidak akan menghentikan Rio. Para gadis sudah mendiskusikan hal tersebut dan mereka semua pun setuju bahwa mereka tidak akan pernah menghentikan Rio. Walau mereka tahu bahwa terdapat kemungkinan Rio bisa mati, namun mereka sepakat untuk terus menunggu Rio di rumah batu. Latifah pun meminta Rio agar tidak pergi dari sisi mereka setelah Rio berhasil membalaskan dendamnya. Latifah berkata bahwa Rio selalu terasa sangat jauh, walau kenyataannya Rio berada di sampingnya. Seakan-akan jiwa dan pikiran Rio terus berlari ke tempat lain dibanding dengan tubuhnya berada. Rio pun berkata bahwa kini dirinya tidak akan pernah mencoba kabur dari kenyataan lagi. Semakin lama dirinya kabur, maka akan semakin lelah pula jiwanya. Dirinya ingin secepat mungkin memutus rantai kebencian di antara dirinya dan Lucius, sehingga dirinya tidak perlu kehilangan orang yang berharga sekali lagi. Setelah mendengar perkataan Rio, Orpia pun mulai tertawa dan berkata bahwa aura di sekitar Rio kini semakin lembut. Rio pun berkata bahwa kemungkinan hal tersebut terjadi berkat Miharu ketika di acara perjamuan dulu, yakni ketika Rio mendengar bahwa Miharu telah jatuh cinta kepadanya 2 kali dalam 2 dunia yang berbeda. Tentu ketika mendengar hal tersebut, Miharu pun merasa sangat malu. Karena bagaimanapun juga setelah kejadian tersebut, baik Miharu dan juga Rio selalu merasa canggung ketika bertemu. Bahkan Latifah pun berkata bahwa selama ini Miharu selalu terlihat melamun seakan mengingat sesuatu. Setelahnya Rio pun berkata bahwa awalnya dirinya berniat untuk menghilang setelah membalaskan dendamnya. Namun berkat Rio Spirit dan Latifah yang selalu menunggunya, Rio pun memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Dan di akhir, Rio pun menitipkan rumah batu dan meminta mereka membantu Aisyah bila ada hal darurat terjadi. Chapter 1. Cobaan berat Putri Bersaudara. Begitu ketiga penyusup berhasil melumpuhkan Vanessa dan berteleportasi sembari membawa Christina dan Flora, Rowana dan Hiroaki pun membuka ruangan dan terkejut setengah mati ketika melihat Vanessa terkapar dalam genangan darah. Waktu itu Hiroaki yang terkejut hanya berteriak ketakutan sementara Rowana langsung mencoba menyembuhkan Vanessa. Melihat Hiroaki yang diam mematung, Rowana pun meminta Hiroaki untuk meminta bantuan. Dengan tergesa-gesa Hiroaki pun berteriak meminta bantuan. Namun ada hal aneh di sana. Tidak ada satupun orang yang menyambut ketika Hiroaki berteriak.
hingga akhirnya Hiroaki pun hanya bisa bergumam ketakutan ketika melihat koridor dipenuhi mayat. Sementara itu, di sebuah hutan yang berada di sisi barat kerajaan Palladia, kini Flora dan Christina sedang sangat kebingungan. Beberapa detik yang lalu mereka sedang diserang oleh 3 penyusup di kapal sihir. Namun tiba-tiba kini mereka berada di sebuah hutan yang sangat lebat. Keadaan mereka pun sangatlah buruk. Christina tidak bisa menggunakan sihir karena dirinya dipasangi kalung anti sihir, sehingga satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah Flora. Kedua, baik dirinya maupun Flora sama-sama menggunakan gaun dan juga sepatu hak tinggi, sehingga mereka kesulitan untuk bergerak di hutan. Waktu itu Christina menduga bahwa mereka telah dipindahkan oleh sihir teleportasi. Dan karena para penyusup tidak membunuh mereka, maka seharusnya mereka dijadikan sandera. Hanya saja, Christina sama sekali tidak mengerti mereka dijadikan sandera oleh siapa, mengingat tidak ada satupun orang di sana. Tidak lama Flora pun berteriak bahwa dirinya melihat sebuah rumah. Menyadari hal tersebut, Christina meminta Flora bersembunyi sementara dirinya mengecek rumah tersebut. Begitu memastikan bahwa rumah tersebut kosong, Christina pun meminta Flora masuk. Setelah memeriksa semua ruangan, diketahui bahwa rumah tersebut cukup terawat. Ketika mereka memeriksa ruang penyimpanan, Christina pun menemukan suplai makanan dan sebuah surat yang kira-kira isinya gini. Dengan surat tersebut, Christina pun memastikan bahwa rumah tersebut milik ketiga penyusup. Walau mereka tidak ingin tetap diam, namun Christina sadar bahwa banyak bahaya yang mengintai di hutan. Dan buruknya Christina harus berlindung di balik Flora mengingat sihirnya disegel. Namun Flora pun berkata bahwa dirinya akan mencoba melindungi Christina sebaik mungkin selama mereka berjalan di hutan. Dan sebelum pergi, Christina pun memasak makanan terlebih dahulu. Begitu makanan siap, Christina pun memandangi adiknya sembari berpikir bahwa dirinya ingin terus melindungi senyum Flora. Begitu mereka pergi, Christina bersiap memanjat sebuah pohon untuk melihat arah seperti yang dilakukan Ryo dulu. Begitu Christina bersiap, tiba-tiba Flora memaksa agar dirinya saja yang menaiki pohon tersebut. Flora beralasan bahwa akan lebih mudah untuk memanjat pohon dengan menggunakan sihir penguat tubuh. Setelah diberi banyak peringatan, akhirnya Flora pun mulai memanjat sementara Christina bersiap menangkap Flora bila sewaktu-waktu Flora terjatuh. Begitu berada di puncak, Flora pun berkata bahwa dirinya melihat asap yang berarti terdapat pemukiman di sekitar hutan. Dan benar saja sesuai dengan dugaan Christina, Flora pun terjatuh ketika dirinya menuruni pohon. Untungnya waktu itu Christina berhasil menangkap Flora, walau akhirnya dirinya pun terjatuh karena tidak kuat menahan beban Flora. Mereka berdua pun menyusuri hutan hingga hari mulai gelap. Karena sudah kelelahan secara fisik dan juga mental, maka Christina pun memutuskan untuk berhenti dan bermalam di sana. Malam itu, Flora pun tertidur terlebih dahulu pada pundak Christina. Sementara itu, Christina malah tenggelam di dalam pemikirannya. Christina tidak pernah menyangka akan tidur di tempat terbuka, dan hal tersebut mengingatkannya pada Ryo ketika latihan outdoor dulu. Ketika Flora membela Ryo sampai menangis, Christina sama sekali tidak pernah mencoba membantunya. Dan egoisnya kini Christina sendiri terus-menerus berharap Ryo akan menyelamatkan mereka berdua. Hanya saja ketika dirinya mengingat perbedaan perlakuan Ryo antara Celia dan juga dirinya ataupun Flora, Christina pun sadar bahwa Ryo sama sekali tidak ingin berurusan dengan mereka. Ketika terbangun di pagi hari, tiba-tiba Flora merasa lehernya sakit setelah digigit seekor laba-laba. Walau Flora sudah menggunakan sihir detoksifikasi yang bisa menetralkan racun, namun sayangnya hal tersebut tidak berlaku untuk bakteri, virus, dan beberapa racun yang lain. Dan karena alasan tersebutlah, Christina pun hanya bisa berdoa semoga racun tersebut bisa dinetralisir oleh sihir tersebut. Chapter 2. Niat Reis di Rodania. Ketika Celia mengunjungi kantor pusat restorasi, Celia pun merasa janggal ketika tidak ada satupun orang di sana. Hingga sesaat kemudian, Aisyah pun muncul dan memperingatkan Celia bahwa ada sosok asing. Setelah Aisyah berkata demikian, Reis pun muncul dan berkata bahwa dirinya memiliki urusan dengan anggota restorasi. Walau begitu, Reis langsung meminta izin untuk pergi karena terdapat keadaan tidak terduga. Begitu Reis terbang untuk melarikan diri, Aisyah pun mengirim sinyal kepada trio spirit sekaligus mengejar Reis sembari menggendong Celia. Waktu itu Aisyah menembaki dan juga menggiring Reis ke rumah batu. Di sisi lain, Celia pun ikut menembaki Reis dengan sihirnya. Tidak lama kemudian, Reis pun ditembaki berbagai sihir ketika melewati rumah batu. Dan begitu Orpia menampakkan diri, Aisyah pun melemparkan Celia dari langit dan mengejar Reis sendirian. Walau pengejarnya kini hanyalah Aisyah, namun Reis terus mengeluh mengenai betapa sial dirinya hari ini. Sementara itu di waktu yang lain, kini Reis sedang berdiskusi dengan Nidol.
Reis menjelaskan mengenai rencananya untuk membunuh Ryo, dan waktu itu dirinya menyinggung beberapa hal seperti dewa, hero, dan kekuatan Ryo. Reis menggambarkan bahwa kemampuan tempur Ryo melebihi pahlawan besar di Perang Suci 1000 tahun yang lalu. Dan kini kemampuan Ryo semakin menguat dengan bantuan roh kontraknya yaitu Aisia. Dalam pikirannya kira-kira Reis berkata, "Aku yakin bahwa gabungan kekuatan mereka berdua tidak akan mencapai level para dewa. Namun dengan fakta bahwa mereka setara dengan hero yang sudah bangkit, berarti mereka setara dengan kami ketika sudah tidak terikat. Yang mana hal tersebut akan menjadi masalah besar jika memang benar." Mengesampingkan hal tersebut, inti dari rencana mereka adalah: pertama, Nidol akan menjadi orang yang mengarahkan Ryo menuju kerajaan Palladia, yakni tempat Ryo dan Lucius akan bertarung. Kedua, Reis akan membuat salah satu hero berada di sisinya. Dirinya mentargetkan seorang hero yang tidak terikat dengan kerajaan lain, dan kini bekerja sebagai petualang. Selain itu, Reis juga akan menculik seseorang yang berharga bagi Ryo untuk dijadikan sandera. Setelah selesai, Nidol pun memperingatkan Reis mengenai betapa liarnya Lucius. Semua rencana Reis bisa langsung berantakan mengingat Lucius yang lebih senang mengikuti keinginannya. Cerita selingan, hero kelima. Di waktu yang sama ketika Satsuki, Trui, Hiroaki, dan Takaisa diteleportasi, di sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Vilkis, seorang hero tiba-tiba terpanggil tanpa ada yang mengetahuinya. Nama hero tersebut adalah Kikuchi Renji. Renji adalah anak SMA yang cukup mencolok. Alasannya sendiri karena tinggi badan Renji hanya 160 cm, sedangkan wajahnya terlihat agak feminim dan juga polos. Beberapa waktu sebelumnya, Renji yang baru saja mengunjungi minimarket tiba-tiba berada di sebuah kawah raksasa berukuran ratusan meter. Begitu Renji keluar dari kawah, Renji hanya bisa terkejut karena dirinya berada di tengah hutan rimbun. Renji sempat menduga bahwa dirinya terkena fenomena yang sama seperti novel isekai yang pernah dibacanya. Hal itu didukung oleh smartphone-nya yang sama sekali tidak bisa menangkap sinyal. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba Renji harus bersembunyi ketika melihat sekumpulan orang yang mendatangi kawah. Walaupun memiliki penampilan seperti orang asing, namun anehnya Renji bisa mengerti apa yang mereka katakan. Waktu itu terdengar bahwa mereka kebingungan mengapa danau yang tadinya penuh dengan air kini berubah menjadi sebuah kawah. Renji pun memutuskan untuk membuntuti mereka. Ketika memasuki desa dari arah berlawanan, Renji pun bertemu dengan seorang gadis. Gadis tersebut langsung diam membeku karena menyangka Renji adalah seorang bangsawan. Karena bagaimanapun juga seragam Renji terlihat sangat mahal dan juga bersih seperti pakaian bangsawan pada umumnya. Renji pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang yang sedang berkelana tanpa arah. Mengesampingkan hal tersebut, Renji pun meminta izin untuk tinggal di desa sementara waktu. Dan gadis tersebut pun mengajak Renji untuk menemui kepala desa. Selama perjalanan, gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Rea. Rea berpikir bahwa Renji memiliki rambut yang aneh, karena bagaimanapun juga dirinya belum pernah melihat orang berambut hitam. Selain itu, Rea pun menyebut wajah Renji cukup feminim, sekaligus kekanak-kanakan. Dan di akhir, Rea menyebut Renji sombong dan tidak tahu malu karena perilakunya. Setelah bertemu kepala desa, akhirnya diputuskan bahwa Renji akan tinggal di rumah Rea untuk sementara waktu. Walau Rea tidak ingin terjadi kesalahpahaman akibat Renji tinggal berdua bersamanya, namun Rea sendiri lebih kasihan kepada Renji bila Renji harus tidur di luar. Pada malam harinya, Renji bermimpi sedang berada di ruangan yang serba putih. Dan di ruangan tersebut, terdengar suara seorang pria yang berkata, "Hero yang terpilih, diriku akan memberi pengetahuan untuk menggunakan senjata suci berelemen es yang telah dianugerahkan kepadamu." Begitu mendengar hal tersebut, tiba-tiba kepala Renji dipenuhi pengetahuan mengenai berbagai hal tentang senjata suci. Pria tersebut kembali berkata, "Senjata suci akan merespons setiap permintaanmu dan memberikanmu kekuatan. Kau adalah hero, kau orang yang spesial, dan kau adalah yang terpilih. Maka pahamilah hal tersebut." Walau Renji terus berteriak siapa sebenarnya pria tersebut, namun pria tersebut malah berkata, "Ini adalah saran terakhir dariku. Hingga hari itu tiba, teruslah bertahan hidup." Dan dengan demikian mimpi tersebut pun berakhir. Begitu bangun, Renji pun mencoba memanggil senjata sucinya. Waktu itu Renji memunculkan sebuah halberd yang nantinya diberi nama Cocytus. Cocytus sendiri adalah sebuah dunia es yang merupakan salah satu lapisan akhir neraka. Walau ukurannya mencapai 2 meter, namun Renji sama sekali tidak merasakan berat ketika menggenggam Cocytus. Keesokan paginya, Renji pun meminta Rea menceritakan tentang hero di dunia ini.
Rhea pun menjelaskan bahwa seorang raja iblis yang bisa mengontrol monster muncul ribuan tahun lalu. Dan untuk menyelamatkan dunia, 6 dewa bijak memberi arahan kepada manusia. Begitu pertarungan memanas, ke-6 dewa tersebut memanggil ke-6 hero untuk membantu mereka. Dan para hero tersebut dapat dengan mudah membantai ribuan monster dalam sekali serang. Berkat kerjasama tersebutlah, akhirnya pasukan iblis pun berhasil dikalahkan dan manusia bisa hidup dengan tenang. Lalu selama 5 hari di rumah Rhea, Renji selalu membantu pekerjaan Rhea di peternakan. Namun Renji dijauhi oleh para warga desa karena dirinya adalah orang asing. Hal tersebut diperparah ketika Renji berhasil menang saat berkelahi dengan teman masa kecil Rhea yang bernama Yoran. Walau yang dilakukan Renji hanyalah menghindar, namun para warga desa malah semakin takut. Di sisi lain, Rhea pun selalu menjadi penengah ketika Renji ditantang oleh Yoran. Nampaknya Yoran jatuh cinta kepada Rhea, sementara Rhea sendiri tidak merasakan hal yang sama. Rhea pun nampaknya mulai menyukai Renji setelah dirinya mulai mengenal sosok Renji. Perasaan tersebut mulai berkembang ketika Renji berkata bahwa Rhea adalah sosok yang ideal untuk dijadikan seorang istri. Mendengar hal tersebut, Rhea mengaku bahwa dirinya tidak lagi kesepian semenjak dirinya tinggal bersama Renji. Rhea berkata bahwa dirinya tidak keberatan bila Renji memutuskan untuk menetap di rumahnya. Bahkan di akhir percakapan, Rhea pun berkata mengapa mereka tidak menikah saja. Namun mengesampingkan hal tersebut, kini Rhea dipanggil oleh kepala desa. Waktu itu terdapat 8 orang berseragam militer dan juga seorang bangsawan yang menunggu Rhea. Waktu itu mereka semua bertanya mengenai sosok Renji. Mereka pun berkata bahwa Renji dicurigai sebagai orang yang menyebabkan danau suci menjadi kering. Ketika para kesatria tersebut mendatangi Renji, seorang bangsawan yang merupakan investigator menjelaskan mengenai kecurigaan kerajaan pada Renji. Walaupun Renji tidak mengaku, namun investigator tersebut menyadari bahwa Renji mengatakan hal bohong mengenai jalan yang seharusnya tidak ada. 2 kesatria yang bersamanya pun mencoba menahan Renji. Namun ketika Renji sudah berhasil dipojokkan, kedua kesatria tersebut langsung terlempar dari hadapan Renji. Ketika investigator tersebut memerintahkan kesatrianya untuk membunuh Renji, Renji pun mengeluarkan Kokyutus untuk melawan. Walau hanya amatiran, namun Renji dengan cepat membelah tubuh para kesatria tersebut. Dan ketika investigator menembakkan sihir api, Renji pun membalasnya dengan tombak es yang langsung melubangi tubuh investigator tersebut. Dan karena hal tersebut, warga desa pun menjauh karena ketakutan. Sementara itu, Yoran langsung menyalahkan Renji atas segala hal yang terjadi. Walau nyalinya besar, namun ketika Yoran mencoba memukul Renji, dirinya langsung diterbakkan oleh pukulan Renji. Melihat Rhea yang memanggil namanya dengan sedih, awalnya Renji mencoba menarik tangan Rhea. Di dalam hatinya, Renji ingin Rhea terus ikut bersamanya. Namun karena merasa bersalah, Renji pun mengurungkan niatnya dan berkata bahwa dirinya tidak akan ragu-ragu bila salah satu penduduk desa menyerang. Renji berkata demikian agar Rhea tidak mengikutinya. Dan ketika para warga mulai menjauh, Renji pun pergi hingga akhirnya menetap di kerajaan Rubia yang merupakan musuh dari kerajaan Vilkis. Sekian dulu cerita dan ringkasan di volume 14 part 1 Sharingan Shouki kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!